Haleluya. Pagi ini saya percaya mujizat Allah akan disediakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Ya, terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama memperhatikan di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Nah, Bapak Ibu dapat membacanya masing-masing di rumah. Dan kita akan lihat bahwa perikop ini menceritakan tentang Bartimeus, ya. Dan Bartimeus ini yang kita tahu bahwa dia adalah seorang yang buta, dan karena kondisinya yang buta, tentu dia tidak dapat bekerja seperti orang-orang pada umumnya. Sehingga pilihannya saat itu adalah dia mengharapkan belas kasihan, sedekah dari orang-orang yang lewat untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, ketika Yesus lewat, ya, dia berusaha dengan sangat berseru kepada Yesus untuk dia mendapatkan pertolongan dari Yesus. Ada iman yang muncul di dalam dirinya tentunya, meskipun dia tidak dapat melihat, tapi dia mendengar cerita tentang siapakah Yesus, seorang yang melakukan banyak mujizat. Dan dia berharap bahwa dia juga memperoleh mujizat tersebut. Dan dia menggunakan kesempatannya dengan baik. Ketika Yesus lewat, dia berseru dengan sangat, meskipun dia disuruh diam, tetapi dia semakin keras untuk berseru kepada Tuhan. Dan Yesus memperhatikan seruan dari Bartimeus, dan dia berhenti. Yesus berhenti dan menyuruh orang untuk membawanya kepadanya. Markus 10 ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Nah, Bartimeus menyadari kebutuhan yang penting di dalam hidupnya. Ya, dia tidak datang kepada Yesus untuk mencari harta benda, untuk meminta harta benda, tidak. Tetapi dia tahu kebutuhan yang lebih penting adalah supaya dia dapat melihat. Nah, sebelum menghampiri Yesus, ini yang menarik bahwa Bartimeus ini menanggalkan jubahnya. Nah, terdengar seperti hal yang sepele saja ya saat dia menanggalkan jubah. Namun kalau kita melihat konteks sejarah pada waktu itu, hal ini menunjukkan bahwa jubah yang dikenakan Bartimeus ini kemungkinan adalah jubah yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan legitimasi ya kepada pengemis. Ya, mirip dengan izin bagi mereka untuk mengemis dan mengumpulkan sedekah. Nah, tindakan Bartimeus ketika dia menanggalkan jubahnya ini merupakan suatu tindakan iman. Ya, ia menghampiri Yesus dengan pengharapan yang lebih baik. Ya, bahwa ia memilih mempercayai Yesus supaya Yesus dapat memberikan masa depan yang lebih baik di dalam dirinya. Sehingga ia menanggalkan apa yang selama ini ia andalkan, yaitu jubahnya yang dia gunakan untuk mencari nafkah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bartimeus tidak meminta harta duniawi kepada Yesus, namun ia meminta hal yang lebih penting, yaitu supaya matanya dapat melihat, yang dapat membuatnya beraktivitas dengan baik. Ketika dia dapat melihat, maka kualitas hidupnya menjadi lebih baik, dia dapat mencari penghidupan yang lebih baik juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali yang tidak kita sadari adalah banyak orang Kristen ya menghampiri Yesus menggunakan jubah pengemisnya. Nah, dalam artian bahwa ketika seseorang datang kepada Yesus itu hanya untuk meminta hal-hal yang duniawi saja, ya, perkara-perkara yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini saja, mengharapkan berkat secara jasmani saja kepada Yesus. Ya, berdoa sampai menangis-nangis hanya untuk meminta berkat, dan itu terus yang dilakukan. Nah, memang ya tidak ada salahnya ketika kita meminta berkat kepada Tuhan. Ya, memang itu kita perlukan selama kita ada di dunia ini. Lalu apakah hanya itu saja yang kita berikan kepada Tuhan sebagai sebuah permintaan? Tentu ada yang lebih penting, Saudara. Ya, ada hal yang lebih penting untuk kita minta kepada Tuhan, seperti hal-hal yang dapat menolong kita, ya, supaya kita ini sampai kepada kehidupan kekal. Ya, bukan hanya saja untuk hal-hal yang kita butuhkan selama kita di dunia ini saja, karena nantinya kita akan berpindah ke satu tempat, yaitu di dalam kekekalan. Nah, mungkin ada beberapa orang yang merasa tidak perlu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, karena berpikir ya kalau saya sudah percaya Yesus, tentu Roh Kudus itu ada di dalam saya, ngapain harus cari kepenuhan. Nah, padahal kepenuhan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang penting, karena kepenuhan Roh itu yang akan menolong kita supaya hidup kita ini disempurnakan, ya, menjelang kedatangannya yang kedua kali. Nah,
Yakobus pasal 1 ayatnya yang kelima berkata, kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jika dalam terjemahan firman Allah yang hidup, jika saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari saudara, tanyakanlah kepadanya, maka ia akan memberitahukannya kepada saudara. Nah, dalam konteks Yakobus pasal 1 ini merupakan ketika seseorang percaya ya menghadapi pencobaan-pencobaan itu dikatakan berbahagialah ya. Mengapa? Karena ada maksud dan tujuannya ketika hal itu datang terjadi. Nah, ketika kita kekurangan hikmat atau kurang bijaksana dalam menghadapinya, kita perlu minta kepada Tuhan. Supaya apa ya? Supaya kita berhasil menang dan kita mendapatkan kekuatan di dalamnya saat menghadapi pencobaan-pencobaan itu, dan kita tidak jatuh di dalam dosa ketika menghadapi masalah tersebut. Nah, contohnya ya seperti Salomo ya, ketika dia dinobatkan menjadi raja, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta nama besar, dia tidak minta kematian musuhnya, tetapi yang dia minta kepada Tuhan adalah hikmat Allah, kebijaksanaan. Dan oleh karena hikmat yang dia peroleh dari Allah itulah yang membuat dia menjadi raja yang kaya, raja yang berpengaruh, dan kerajaannya itu jaya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebijaksanaan atau hikmat ini sangat kita perlukan Bapak Ibu ya, supaya kita dapat mengerti kehendak Allah untuk apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini sehingga kehidupan kita ini menjadi lebih baik. Nah, memang perkara-perkara jasmani itu penting buat kita ya, tetapi ada yang lebih penting yaitu perkara-perkara rohani. Nah, kita sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan dan menjadi manusia yang baru, sudah seharusnya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas ya. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, karena memang kita akan menuju kepada kekekalan. Nah, Matius pasal 6 ayat 33 juga mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, biarlah dalam doa-doa kita Bapak Ibu Saudara, kita meminta hal yang lebih baik dari hanya sekedar perkara-perkara duniawi saja, namun hal-hal yang lebih rohani yang seharusnya kita minta, sehingga hidup kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dan kita bisa sampai pada kehidupan yang kekal. Memang kondisi saat ini akan semakin sulit, tetapi biarlah kita meminta hikmat dari Tuhan supaya kita dapat menghadapi itu dengan hidup takut akan Tuhan dan tetap hidup berkenan di hadapannya. Puji nama Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan kita bersama. Dia Allah yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu buat kebenaran-Mu. Tolong kami supaya kami tinggal dalam firman-Mu sehingga hidup kami benar-benar dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat